pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Lapor ke 1 siap. Lapor ke 2 siap. Lapor ke 4 siap. Lapor ke 5 siap. Lapor ke 6 siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Berikan. Siap. Jalan. Di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara hari Jumat siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tegak maju. Jalan. Lawan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Maju 1 langkah. Jalan. Gerak kiri. Gerak. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
marilah kita mengeningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Bacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan diri kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi misi sekolah SDN 1 Himbaan. Visi SD Negeri 1 Himbaan. Visi pendidiknya peserta didik yang berkarakter unggul dan berprestasi. Misi 1. Membudayakan penanaman karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kebiasaan keagamaan. 2. Membudayakan penanaman karakter berakhlak mulia melalui kebiasaan nilai-nilai kebajikan. 3. Membangun jiwa simpati dan empati melalui pembiasaan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, santun, sodako, dan silaturahmi. 4. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. 5. Menciptakan pembelajaran yang berkualitas dalam mendorong tumbuh kembang kemandirian, nalar kritis dan kreativitas peserta didik. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman melalui penguasaan ilmu teknologi. 7. Peserta didik dapat menggunakan IT dengan cara positif dan bermanfaat. 8. Mengembangkan kompetensi peserta didik yang kreatif sehingga mempunyai daya saing global. 9. Memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. 10. Penerapan digitalisasi dalam pembelajaran. 11. Menumbuhkan jiwa simpati dan empati terhadap lingkungan sekitarnya. Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak. Kita semangati diri kita, karena dengan semangat akan bisa mengubah dunia. Siapa kita? Saya. SDN 1 Himbaan. SDN 1 Himbaan adalah SDN 1 Himbaan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya cintai anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah berada di tanggal 2 Mei 2025. Bahwa hari ini disadari ataupun tidak oleh kita semua bahwa kita berdiri di sini di SD Negeri 1 Himbaan. Kalian bisa belajar, Pak Guru bisa mengadakan proses pembelajaran karena Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka diperoleh dari perjuangan, dipupuk oleh jiwa nasionalisme yang tinggi Indonesia untuk merdeka. Jiwa nasionalisme diperoleh dari mana? Dari pendidikan. Siapa yang menggelorakan pendidikan sehingga pada tanggal 2 Mei setiap 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Siapa tokoh yang selalu diingat pada setiap tanggal 2 Mei? Ada yang tahu? Siapa? Ya, pintar semua.
Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir, besar, dididik pada saat zaman penjajahan Belanda. Enak enggak pada zaman penjajahan? Tidak enak, tidak bisa belajar seperti kalian hari ini. Kalau tidak putranya para bangsawan, para raja, anak-anak Belanda sebagai penjajah, maka tidak bisa sekolah pada saat itu. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Makanya ada ningrat-ningratnya itu makanya boleh sekolah. Kalau enggak, keluarga keraton tidak bisa menikmati pendidikan pada saat itu. Melihat bangsanya yang tidak bisa bersekolah, tidak mendapatkan pendidikan, maka beliau tumbuh dewasa menginginkan Indonesia bisa merdeka. Maka dengan teman-teman seperjuangannya, beliau mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, tepatnya 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian beliau karena semangatnya mendidik masyarakat rakyat Indonesia dan memotivasi untuk merdeka, beliau diasingkan dari Indonesia, dipindahkan ke Belanda. Belanda adalah yang menjajah saat itu. Tapi tidak habis semangatnya, beliau dengan teman-temannya juga diasingkan di Belanda, belajar dengan orang-orang yang merdeka di sana. Maka pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya 3 semboyan, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tudhuri Handayani. Ingmadya Mangunkarso, kalau di depan harus menjadi pemimpin yang baik, yang bisa meneladani. Anak-anakku sekalian, semua bisa menjadi di depan, semua bisa menjadi pemimpin, dan pemimpin itu harus bisa diteladani atau dicontoh. Tapi tidak sekedar dicontoh, tapi diteladani. Ingmadya Mangunkarso, di tengah-tengah kita bisa menggerakkan semangat. Siapa saja tidak guru, tidak harus kalian bisa menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Ya, temannya yang malas-malasan, ayo kita belajar, ayo kita terus belajar agar supaya kita menjadi orang yang sukses hari ini dan sukses ke depannya. Itu saling menyemangati. Ingmadya Mangunkarso, Tudhuri Handayani di belakang memberikan dukungan semangat. Bapak Ibu guru selalu memberikan dukungan semangat buat kalian untuk berprestasi. Paling tidak, paling kecil bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Taat dan patuh kepada guru, kepada orang tuanya, menjalankan segala perintah Allah dan Kanjeng Nabi. Moga-moga kalian semua menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbahagia hari ini, berbahagia ke depannya. Sukses hari ini, sukses ke depannya. Ejen satu ban, berkarakter, unggul, berprestasi. Allahu Akbar. Selanjutnya, apa tugas kita setelah Ki Hajar Dewantara dan para pemimpin bangsa telah tiada? Ki Hajar Dewantara telah menanamkan dasar-dasar pendidikan bahwa kalian adalah manusia merdeka. Kalian mempunyai jalan sukses masing-masing. Kalau dari hari ini saya belum juara, karena memang tidak bisa semua menjadi juara. Apakah para menteri, presiden,
dan para jenderal-jenderal yang ada di pemerintahan. Dulu pernah ranking 1? Belum tentu. Apakah mereka para miliarder, jutawan, orang-orang yang kaya? Apakah dulu juga pernah juara di kelasnya? Belum tentu. Ada anak yang biasa-biasa saja, tapi hari ini menjadi menteri. Anaknya orang tidak punya, orang yang setiap hari jalan kaki 5-7 kilo. Bapak Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, sekarang kaya raya. Dulu makan saja susah, anaknya tentara, anaknya orang 7 saudaranya. Ya, dulu makan saja harus pergi ke ladang mencari, tapi hari ini sukses menjadi menteri, kaya raya, punya pesawat jet pribadi, dan sekarang luar biasa membuat Indonesia jaya di bidang pangan yang sudah 23 tahun bisa dilewati oleh Bapak Menteri Amran Sulaiman. Jadi tidak harus hari ini aku anaknya siapa, tidak, aku anaknya orang tidak mampu, tidak. Besok yang sukses adalah mulai hari ini siapa yang semangat mengikuti nasihat-nasihat dan bimbingan dari para guru. Barang siapa yang taat dan patuh mulai hari ini, insya Allah nanti pada saatnya akan memperoleh kesuksesan, akan memperoleh keberhasilan. Karena sukses hari ini harus ditanam mulai sekarang. Barang siapa yang banyak menanam, dia akan banyak menuai hasilnya. Barang siapa yang sering malas-malasan, dia akan menangis terus menangis pada akhirnya. Ya, ingat, apakah semua ingin sukses ke depannya? Ingat, sukses hari ini dan ke depannya dimulai dari ini. Oleh siapa? Memulai hari ini oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Mulai kapan? Mulai sekarang, ya, tidak menunggu. Saya kira itu anak-anak sekalian, semangat Ki Hajar Dewantara di dalam memerdekakan bangsa dan negara melalui dunia pendidikan dan pengajaran. Ayo kita bangkitkan, kita anak-anak tugasnya belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, karena sukses hari ini, sukses kedepannya dimulai dari hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan semangat pada anak-anak, telah memberikan teladan sesuai dengan harapan daripada Ki Hajar Dewantara dan para guru-guru kita. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi guru-guru teladan, guru-guru yang diridhai Allah, dan moga-moga guru yang diridhai Allah nanti semuanya tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kesalahan, maka anak-anakku sekalian sadari Bapak Ibu juga ada kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi guru adalah guru, guru adalah insan yang mulia yang bisa membimbing jiwa dan raga untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan akan membimbing dan membawa kalian sukses hari ini dan sukses ke depannya. Saya kira itu, terima kasih, dan terima kasih pada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Hari ini hatinya kalian memakai baju yang berbeda dari hari biasanya. Jangan saling, kamu kok tidak pakai baju adat, kamu kok pakai apa dan seterusnya, tidak apa-apa. Yang penting kalian semangat bersekolah, itu adalah luar biasa. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk kita semua. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari kami tengah bertafakur kehadiran-Mu dalam rangka upacara bendera. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru kami ilmu yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami kekuatan dan ketabahan dalam menuntut ilmu. Tanpa pertolongan-Mu, ya Allah, kami tak akan mampu menuntut ilmu dengan baik, karena kami adalah hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala kekhilafan serta dosa kami, dan terimalah doa kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara selesai, laporan selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara selesai, barisan istirahat.